Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nama saya Virganata dari Paroki Santa Maria Tak Bercela, Surabaya. Suatu saat ketika saya mengalami keterpurukan, saya pernah berjanji bahwa saya akan merubah hidup saya. Bagaimana hidup saya yang dulunya buruk, saya mau ubah, saya mau teguhkan iman saya untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah melakukan hal ini atau berpikiran hal yang sama? Pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya cara menjaga komitmen pada Tuhan Yesus? Ada 3 komitmen, ada 3 cara. Yang pertama adalah bukan ASB. ASB ini apa sih? Asal saya bahagia. Nah, diambil dari Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, ketika saya mempunyai dosa saya adalah dosa pornografi. Nah, ketika saya ingin beralih ke hal yang baik, saya mikir, oh iya, kayaknya enak ya kalau saya melakukan peralihan terhadap dosa saya. Jadi ketika itu saya berpikir, iya, kayak enak nih kalau dibuat kerja. Ya. Akhirnya saya apa? Kerja. Saya mikir waktu itu kerja dapat duit pasti hidup bahagia. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, saya nggak mengurus keluarga saya. Istri saya bilang, loh kamu ini kerja terus untuk apa? Apa yang kamu cari? Nah, tapi waktu itu belum ada anak, jadi dia nggak bisa protes Bapak Ibu. Nah, akhirnya singkat cerita, keluarga saya jadi berantakan. Bahkan saya nggak punya waktu untuk saat teduh bersama Tuhan. Saya nggak bisa melakukan pujian penyembahan, bahkan hubungan saya berdoa itu hanya batas rutinitas biasa. Nah, ternyata bukan komitmen seperti ini, Bapak Ibu, yang diharapkan Tuhan. Bukan komitmen asal saya bahagia, saya melakukan perubahan. Tapi apa yang Tuhan kehendaki adalah kita melakukan kebahagiaan untuk Tuhan. Jadi saya ubah menjadi ATB atau asal Tuhan bahagia. Ya. Yang kedua itu apa? Yaitu adalah tegar dalam pendirian. Tegar dalam pendirian ini apa? Nah, saya ambil dalam Yesaya 59 ayat 2 ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak Ibu, tegar dalam pendirian ini berarti bukan toleransi terhadap dosa. Waktu itu saya pernah, ketika saya penat banget, terus mau refreshing ya, bahasa halusnya adalah refreshing ya, adalah apa? Saya diajak ke dunia malam. Dunia malam itu loh Bapak Ibu, gelap ya, dunia malam kan gelap, yang muncul lampu-lampu ya. Nah, refreshing. Nah, itu. Akhirnya saya bertanya-tanya pada Tuhan, gak apa-apa ya mungkin ya sekali-sekali saya mau melepas penat, mau refreshing sebentar. Ternyata terjawab di Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Bapak Ibu, cara ini atau toleransi terhadap dosa itu bukan salah satu cara komitmen menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan sebenarnya bagaimana sih cara menjaga komitmen dengan Tuhan Yesus? Nah, poin yang ketiga adalah taat dan pantang menyerah. Bapak Ibu pernah ingat kisah seorang Yusuf? Seorang Yusuf itu bagaimana dia sudah taat pada Tuhan, lalu disolimi. Ketika dia sudah taat, saudara-saudaranya menjual dia. Bahkan gak hanya menjual. Sebelumnya ada disiksa dulu, ditaruh di sumur, terus lalu dijual. Bukan oleh teman-temannya loh Bapak Ibu, tapi malah oleh saudara-saudaranya. Berapa banyak di antara Anda dan saya yang saat ini sudah berusaha berbuat baik, melakukan hal yang baik, tapi akhirnya ditusuk dari belakang. Bukan aja oleh rekan kerjanya, bukan saja oleh temannya, bukan sahabatnya, tapi bahkan melalui saudaranya sendiri. Bapak Ibu, pada saat itu saya mengalami sabotase dalam pekerjaan saya. Sehingga akhirnya salary saya diturunkan. Dari yang awalnya segini, jadi langsung, ini batas bawahnya ya, langsung segini, separuhnya Bapak Ibu. 5 bulan lagi, itu saya mau menikah. Nah, waduh, pusingnya bukan main. Nah, apa nggak pusing? Salary-nya yang tadi segini berkurang jadi segini. Nah, yang segini lo nggak cukup. Pada waktu itu, secara manusiawi saya pasti berdoa. Lalu saya diingatkan sama kisah si Yusuf ini. Bagaimana Yusuf itu taat, dia pantang menyerah sampai akhir, lalu derajatnya adalah Tuhan sendiri yang mengangkatnya. Singkat cerita, Hamin 2 minggu, itu saudara mama saya, saudara papa saya datang untuk membantu untuk melunasi vendor-vendor pernikahan. Jadi segala keperluan pernikahan itu tercukupi. Gak hanya itu. 1 bulan berikutnya, salary saya gak hanya dikembalikan, bahkan ditambahkan. Sungguh buah dari taat dan pantang menyerah dari Yusuf yang saya rasakan pada saat itu. Bapak Ibu, berapa banyak Anda dan saya yang mungkin saat ini merasa, ya udah, saya lakukan aja yang membuat saya bahagia. Ya. Bukan itu sebenarnya yang Tuhan mau untuk menjaga komitmen di antara Anda dan saya dan Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, bukan ASB. Asal saya bahagia Tuhan, asal saya bahagia saya akan melakukan hal itu. Tapi kita mau tahu, asal Tuhan bahagia, saya akan melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah bukan toleransi terhadap dosa, tapi pendirian yang teguh. Yang ketiga adalah taat dan pantang menyerah. Bapak Ibu, mungkin saat ini Anda dan saya ada berada pada tahapan ini. Kok saya udah berbuat baik, tapi kok diperlakukan buruk? Apa saya boleh ya melakukan hal-hal yang negatif? Paling enggak kelakuan baik dan kelakuan buruk ini harus seimbang lah gitu.
Atau ya udah saya melakukan hal yang bahagia aja deh, yang membuat saya bahagia. Bukan itu Bapak Ibu, tapi dengan taat dan pantang menyerah, kita dapat melalui itu semua. Dan Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita terpuruk pun, Dia akan selalu menyertai kita dan menguatkan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati.